Assalamualaikum pemirsa Bandung TV, berjumpa lagi. Hari ini saya kembali berkegiatan. Hari ini saya ditemani oleh teman saya nih, Pak Amung Makmur. Beliau anggota DPRD KBB, beliau di Komisi 4. Kebetulan hari ini kita akan mengunjungi pencaksilat. Pencaksilat ini selain budaya juga bisa menjadi atraksi pariwisata. Kita mau kemana Pak Amung hari ini? Sekarang kita akan mengunjungi pelantikan pengukuhan salah satu paguron pagar Nusa, pagar apa itu namanya lah, ya persisnya, yaitu di bawah IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, yang ada di Desa Padalarang. Iya, nanti mudah-mudahan kita nanti melihat ke sana, jadi kita bisa tahu seperti apa kegiatannya, dan apabila ada yang bisa dikolaborasikan dari DPRD KBB maupun provinsi juga kita jadi paham seperti apa. Oke, kita langsung aja ke lokasi. Assalamualaikum pemirsa Bandung TV. Saat ini saya berada di Padalarang. Kita habis mengikuti pelantikan kepengurusan DPC Pagar Kencana di Kabupaten Bandung Barat. Saat ini saya sudah bersama para sesepuh, para tokoh, para inohong pencaksilat. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, sebelah kiri saya ini dengan Kang Dedi. Beliau adalah Dewan Guru. Kumaha damang Kang? Alhamdulillah. Yang di sebelahnya ada Pak Suhu Ahmed. Beliau adalah Ketua Umum DPP Pagar Kencana. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang paling ujung ini Kang Daswan. Beliau adalah Wakil Ketua 1 IPSI Kabupaten Bandung Barat. Kumaha daramang sadayana? Saya mulai dari mana ya? Mungkin dari IPSI dulu deh. Dari IPSI, Kang. Ini teh perkembangan pencaksilat khususnya di Bandung Barat teh seperti apa sih saat ini teh? Baik, terima kasih Pak Tobias. Jadi alhamdulillah pasca pelantikan IPSI Bandung Barat 29 November 2020 sesuai dengan jargon Kabupaten Bandung Barat kita lompat. Alhamdulillah IPSI melaksanakan berbagai macam kegiatan. Kita sudah melakukan seleksi 120% atlet untuk BK Porda Jawa Barat nanti, kemudian diikuti pula dengan penataran wasit dan juri kelas 3 untuk cabang IPSI Bandung Barat ini. Mudah-mudahan ini menjadi modal awal bagi kami untuk meraih prestasi ke depannya, begitu Bang? Sebagai informasi pemirsa Bandung TV, baru-baru ini tepatnya di 2019 ya, UNESCO menetapkan pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda. Artinya itu merupakan anugerah. Pencaksilat merupakan, sudah diakui dunia, merupakan asli Indonesia, dan itu kita harus rawat bersama, kita harus lestarikan bersama. Nah, untuk itu diperlukan banyak perguruan-perguruan di berbagai tempat, di berbagai kabupaten kota dan kecamatan-kecamatan. Nah, terkait itu gimana Kang? Dari Pagar Kencana sendiri seperti apa programnya? Terima kasih Kang Tobias. Khususnya Pagar Kencana, bahwa Pagar Kencana kebetulan sudah ada di Jawa Barat, se-Jawa Barat.
dan memang di luar juga sebenarnya sudah ada, hanya kita belum koordinasi penuh. Kami dari Pagar Kencana khususnya karena di KBB ini juga berawal ada seorang tokoh dari Pagar Kencana itu Pak Tosin sebagai juara dunia untuk silat, maka untuk kami sebenarnya bukan hal yang baru tentang persilatan ini, tapi sebagai kekuatan khusus. Nah, apalagi sekarang dengan adanya dicanangkannya oleh UNESCO di 12 Desember 2019, maka kami segera akan memulihkan kembali. Kita membuat konsep-konsep baru yang dimana ada kesinambungan dan ada keterkaitan dari pimpinan daerah kepada kami. Apalagi sekarang sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur sebagai muatan lokal. Maka kami dari para pelatih-pelatih di Pagar Kencana memang yang sudah militan dan sangat banyak, yang dulunya sebagai atlet-atlet handal, mereka sekarang tuh sudah membuat program-program khusus. Kenapa? Karena yang kemarin memang kurang ada perhatian yang khusus, dan sekarang itu Gubernur sangat luar biasa. Mereka sudah membuat satu penetapan sehingga dari silat ini nanti akan bermunculan, akan memperlihatkan bahwa kami ini layak sebagai tuan atau sebagai leluhur silat di negeri kita ini. Barangkali gitu, Pak. Ya, seperti diketahui memang baru-baru ini Pak Gubernur mencanangkan bahwa sekolah-sekolah khususnya yang di bawah kewenangan provinsi, SMA dan SMK wajib ada muatan lokal pencaksilat. Nah, mudah-mudahan nanti dapat diturunkan pula ke daerah-daerah di SMP, di SD. Nah, tanggapan dari Dewan Guru seperti apa nih terkait wacana tersebut? Sebetulnya kemarin sudah rapat di Jabar bahwa untuk mulai itu baru mau merumuskan gerakan-gerakan. Nah, salah satunya saya sebagai perumusnya. Nanti mulai hari Selasa ini kita mau merumuskan gerakan-gerakan supaya semua sama, jadi tidak masing-masing gitu maksudnya. Terkait target dari IPSI KBB ini seperti apa nih, Kang? Kita menargetkan tidak muluk-muluk karena memang KBB ini kabupaten yang masih baru begitu ya. Jadi kita berharap ya antara 3 sampai 4 medali emas lah, itu sudah luar biasa untuk Pordanya. Maka ke depan dari Bandung Barat ini ya sesuai dengan komitmen kami di IPSI Bandung Barat bahwa seluruh penggiat pencaksilat baik yang tergabung di IPSI ataupun di PPSI, kita akan betul-betul ngahiji supaya pencaksilat jadi juara kahiji begitu, Kang Tobias. KBB lompatnya. KBB juara. Ya. Dari Pagar Kencana sendiri ada persiapan khusus supaya ada atlet-atlet dari ini yang bisa disumbangkan ke Kabupaten Bandung Barat untuk berlaga di Porda atau di PON mungkin nanti untuk Jabar. Insya Allah ada. Kita yang sudah jelas 3 orang peroleh juara Jabar itu sudah diperoleh dari KBB sendiri. Ya tentunya pelatih-pelatih handal dari Pagar Kencana yang memang sudah melanglang buana, insya Allah akan juga membuat atlet-atlet baru, baik di TGR maupun di olahraganya. Insya Allah KBB untuk Pagar Kencana insya Allah akan menjadi target utama barangkali, Pak. Gitu. Karena kenapa? Karena di sini ada seorang tokoh juara dunia yang tentunya itulah sebagai bahan juga itu, bahwa kita akan menciptakan atlet-atlet yang handal dan luar biasa. Mungkin bisa diperkenalkan tokoh juara dari KBB siapa namanya, diceritakan mungkin sejarah. Ada Pak Tosin, barangkali Pak Tosin ada di sini. Itu prestasinya sudah nasional, Pak ya? Dunia, Pak. Dia juara dunia, kalau 74, 75 dia juara dunia, Pak. Gitu. Nah, untuk yang di KBB juga di sini ada Irsad, ada mana tadi? Jadi memang memang sudah ada, Pak.
sudah ada. Insya Allah tentunya kami berharap nanti dengan KBB yang Lumpat ini tentunya kita juga akan mengikuti program kegiatan yang disesuaikan dengan kegiatan IPSI, Pak. Baik. Kepada Bapak nih, supaya atlet-atlet ini atau potensi-potensi ini bisa dikembangkan nih Pak. Karena kan sebenarnya potensi di KBB sangat luar biasa ya. Tadi kita lihat memang mereka sangat berbakat. Nah, bagaimana menjaganya atau memolesnya agar mereka tuh tetap di jalurnya gitu Pak, biar nggak keluar arah atau seperti apa gitu. Sebetulnya di program gitu ya. Ya programnya kalau memang programnya baik, pasti hasilnya baik juga. Seperti perlengkapan peralatan untuk berlatih harus lengkap. Kalau tidak lengkap ya susah juga. Sekarang sarana prasarana dari pemerintah apakah ada bantuan atau? Kalau di Jabar ada. Ada ya? Ya kebetulan saya kan pelatih di Prabdakon sekarang. Jadi dari pemerintah ada untuk perlengkapan dan sebagainya itu. Kalau hambatan-hambatannya Pak, mungkin dari IPSI dulu seperti apa Pak? Hambatan dan kendala yang dihadapi. Ya, yang jelas kendala utama itu adalah bagaimana kita seluruh stakeholder, baik dari unsur pemerintahan, di mana di situ ada bupati, wakil bupati, dan para anggota dewan, kemudian para penggiat pencaksilat itu sendiri bisa bersatu padu. Karena jujur saja, kami di Bandung Barat ini mengelola pencaksilat dengan penuh kebanggaan, karena salah satu aliran pencaksilat dunia itu ada di Bandung Barat, yaitu aliran Nampon. Maka ini menjadi modal dasar kami bagi IPSI. Tidak ada salahnya kami bermimpi untuk mimpi itu menjadi kenyataan, sehingga nanti kendala apapun ya yang dihadapi duduk bersama. Ya, kebetulan kami di sini hampir sama dengan kabupaten kota yang lain, ada 50 anggota dewan. Nanti kami akan mengadakan audiensi, ya, dan tentu saja ada pula dorongan dari KONI sebagai induk organisasi olahraga di Bandung Barat ini. Begitu Bang Tadi. Kalau dari Pagar Kencana, kendala dan yang dihadapinya seperti apa? Ya kalau dari kami di Pagar Kencana, tentunya kalau banyak lah kalau hambatan. Hambatan itu ada masalah besar, masalah kecil, masalah sempit, masalah itu dihilangkan. Masalah besar barangkali apabila yang kalau kami dari sisi keatletannya dulu, bahwa apabila memang penunjangnya juga memang kurang, dia latih aja tapi vitaminnya juga nggak ada, tetap akan loyo. Artinya semua unsur harus ditunjang Pak. Yang satu adalah fasilitas, yang keduanya adalah bagaimana vitamin yang harus dikonsumsi, yang ketiganya waktu yang diberikan juga. Nah ini apalagi dengan muatan lokal ini, para guru yang anak-anaknya sekolah nih Pak, para guru atau para kepala sekolah ini juga harus memahami ada orang berprestasi ini jangan ada terlalu penekanan, tapi diberikan keleluasan. Karena ini kan membawa nama daerah. Nah, untuk hambatan-hambatannya tentunya prasarana dan sarana maupun lain-lainnya itu memang harus terpenuhi. Baru itu akan kita bagus Pak. Selain manajemen, yang biarpun itu bagus, tapi manajemennya juga kurang, sama juga Pak. Jadi memang harus termanage, karena memang olahan seorang atlet, olahan seorang juga pelatih, olahan juga seorang pengurus itu harus betul-betul sejajar, harus betul-betul mantap. Kalau nggak gitu kita akan susah. Jadi kami alhamdulillah kalau dari Pagar Kencana ya anak-anak sebisa mungkin kami sebagai ketua umum untuk selalu mendorong, mensupport anak-anak untuk menjadi juara-juara yang handal Pak. Amin. Demikian. Kemudian ada Pak Tosin yang sebagai juara dunia itu, Pak Tosin barangkali izin bisa ke sini Pak. Wih, ini beliau ini juara dunia ya Pak ya? Tahun berapa Pak? Juara dunia ya Pak ya? Nah, ini pengalaman saya Pak, tahun 74 saya nasional, terus tahun 76 saya pergi ke Malaysia. Istilahnya kejuaraan antar negara, tapi tidak disebutkan kejuaraan dunia, tapi itu meliputi kejuaraan dunia juga. Mungkin kalau sekarang kejuaraan dunia, mungkin kalau dulu belum disebut mungkin ya. Betul. Dulu belum disebut kejuaraan dunia, cuma antar negara. Waktu itu lawan mana Pak? Ya. Ketika menang itu?
Malaysia juga ikut, Thailand juga ikut, Filipina juga ikut. Jadi berbagai negara ya. Berbagai negara ada di situ. Wih, luar biasa ini. Ini asli putra daerah Kabupaten Bandung Barat dan cetakan dari Pagar Kencana. Wih, luar biasa. Betul, betul. Luar biasa, Pak. Hatur nuhun, Pak. Kalau dari Dewan Guru, hambatan, kendala ketika melatih mungkin apakah sama dengan yang disampaikan oleh Pak Suhu atau seperti apa? Sebetulnya sama saja. Yang penting pembinaan itu yang harus bagus, pembinaannya. Kedua, sarana prasarananya itu. Yang penting itu. Kalau tidak ada sarana prasarana yang lengkap, saya kira susah juga. Ini kan di Pergub itu kan sudah ditetapkan bahwa pencaksilat harus masuk ke dalam muatan lokal ya. Tentunya ketika masuk muatan lokal, kualitas-kualitas dari pelatihnya juga harus ditingkatkan. Nah, menurut bapak-bapak sendiri, setuju nggak sih ketika memang ada insentif yang diberikan pemerintah kepada para pelatih pencaksilat, baik berupa insentif dana mungkin atau insentif lainnya yang menunjang agar mereka bisa lebih mempunyai kapasitas sehingga mencetak atlet-atlet yang berprestasi mungkin. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Ketika Nilangkala yang pertama kemarin pencaksilat diakui sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia, khususnya Jawa Barat, ini menjadi sebuah bekal bagi kami ya di IPSI Bandung Barat, bahwa seluruh perguruan pencaksilat yang ada di Bandung Barat yang tergabung di IPSI, kami akan undang untuk mengirimkan para pelatih handalnya, lalu akan kami berikan rekomendasi ya, kemudian pelatihan juga sehingga mereka betul-betul mampu melahirkan atlet pencaksilat dari Bandung Barat. Tentu ini akan terkait dengan kehidupan mereka. Jadi jangan sampai tenaga, pikiran, waktunya kita kuras demi nama baik daerah, demi nama baik perguruan pencaksilat, demi nama baik IPSI, tapi kemudian dari pemerintah sendiri tidak ada perhatian. Maka kami berharap ini menjadi sebuah modal awal yang begitu besar bagi kemajuan pencaksilat di Jawa Barat, khususnya di Bandung Barat. Terima kasih. Pak Suhu, ini kan saya dengar-dengar nih ya, para pelatih pencaksilat itu kan memang modalnya tuh sabar, jujur, tawakal lah, ibaratnya memang mengabdi lah, pengabdian. Karena kalau dari sisi finansial katanya sangat memprihatinkan ya. Tadi saya dengar mungkin per bulan hanya 250.000 ya. Seperti apa sih situasi yang sebenarnya itu? Bisa diceritakan? Terima kasih, Pak. Jadi di kita ini penghargaan terhadap pelatih, penghargaan terhadap juga atlet, atau penghargaan terhadap pembinaan di sasananya, itu kecenderungan itu memang sangat lemah, Pak. Beda kan di luar. Di luar itu sangat profesional, Pak. Jadi seluruh pelatih, seluruh atlet, seluruh pembinaan itu betul-betul dibiayai oleh negara. Di kita enggak, Pak, gitu. Banyak juara-juara dunia akhirnya jadi kelantungan, jadi apa, Pak. Padahal ini Pak, padahal asli Indonesia ya? Asli Indonesia, Pak. Nah, untuk pelatih sebenarnya juga ya sekarang mau mulai. Hanya sebenarnya ya cobalah kasih UMR sebenarnya agar apa? Dia tuh lebih semangat pelatihnya, Pak. Lebih bisa ngebina. Jadi dia tanpa juga harus bekerja, tapi dia bekerjanya hanya untuk mengajar. Itu akan lebih baik dan bisa menciptakan atlet-atlet yang qualified dan handal, Pak. Dari Bapak mungkin betul nggak situasi yang tadi? Saya kira sama saja. Seperti kata Soeimah itu 200 sebulan itu sebetulnya di sekolah itu. Di sekolah? Sekolah biasanya 200, paling gede 300. Soalnya ngambilnya dari bos itu. Dari bos. Perguruan lebih kecil sebetulnya. Karena susah. Kalau ininya idealnya tuh berapa menurut Bapak? Yang seperti UMR aja lah paling sedikit supaya para pelatih itu pada semangat sebetulnya. Jadi memang insentif yang diberikan saat ini memang sangat kecil. Mereka berharap mungkin bisa setaraf UMR ya, karena kan ini warisan budaya asli Indonesia. Tentunya kita harus lestarikan, harus tingkatkan. Masa sih kalau kita mau meningkatkan warisan budaya tapi dengan dana yang seadanya mungkin gitu.
Nah ini Pak, ini ada hal menarik bahwa era sekarang pencak silat itu bukan hanya seni budaya, bukan hanya olahraga, tapi juga bisa dijadikan atraksi pariwisata. Jadi banyak orang-orang di luar negeri yang memang datang ke Indonesia ingin mempelajari pencak silat atau melihat seni pencak silat di daerah-daerah. Ini tanggapannya seperti apa nih? Inilah salah satu yang harus menjadi kajian kita bersama, bahwa betul pencaksilat itu bukan sekedar seni bela diri, bukan sekedar budaya bela diri, tapi juga merupakan sesuatu yang dalam tanda petik layak dijual untuk menghadirkan investor di bidang pariwisata. Makanya kenapa ya kami sangat mensupport para perguruan silat dan juga para pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia, baik di IPSI ataupun PPSI, dengan akan dibangunnya kampung silat, sehingga orang-orang luar itu ingin lebih jauh tahu tentang pencaksilat, maka datanglah ke sana dan kami semua dari para perguruan silat siap untuk menghadapi mereka, untuk menjelaskan apa sih pencaksilat itu. Dari Pak Suhu nih, terkait kampung silat nih Pak, kan memang dicanangkan oleh Pemprov akan diadakan di Jatinangor. Nah, untuk di tempat-tempat lainnya nih, harapan dari Bapak nih seperti apa nih? Ya. Sebenarnya kalau tempat untuk kampung silat, Pak, silahkan saja Pak. Itu ada di ini untuk pemerataan Jatinangor. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah di kotanya, di Bandung terutama. Itu semacam ada museum. Museum silat. Museum silat itu apa? Dia akan menceritakan siapa inohong-inohong zaman dulu. Iya, betul. Karena pagar kacana punya inohong, yang lain juga punya inohong, dari Gagak Kajung juga ada inohong. Itu nanti diterapkan di museum itu, Pak. Betul. Dan di situ diperlihatkan juga. Jadi selain museum, barangkali itu ada semacam video-videonya, foto-fotonya zaman dulu atau apa. Nah itu kan itu banyak. Pak Tosin sebagai juara dunia zaman dulu, ya itu harus disimpan Pak di museum itu, dan itu harus dapat penghargaan. Jadi selain juga kampung silat, juga ada museum khusus gitu, sehingga orang-orang datang, oh UNESCO ini, oh ini museumnya, dibikin harus dibikin, tidak hanya kampung silat barangkali nanti hanya sekedar saja, oh ini paguron ini menampilkan ini sebagai ajang untuk wisata. Sebenarnya tidak harus ke sana juga. Kalau di silat ada juga Ujo yang menampilkan juga silat, ada angklungnya, dia udah ada sebenarnya. Kalau kampung silat itu di Ujo juga sudah lengkap. Tapi sebenarnya yang paling bagusnya adalah bagaimana membuat museumnya, sehingga orang melihat, oh pantas lah kalau yang disebut di Jakarta ada si Pitung, di Sumatera ada si A, di Jawa Barat ada si B. Itu sangat Pak, sangat penting untuk orang disebut, oh UNESCO mendapatkan ini ya layak gitu. Kalau memang inilah gitu Pak gitu. Nah, jadi kalau untuk mengenai kampung silat tetap kami apresiasi, karena itu adalah pencanangan gubernur yang harus kita juga dorong. Pesilat-pesilat juga memang harus mendukungnya gitu Pak. Demikian. Ini ide yang sangat menarik ya. Jadi intinya kampung silat itu jangan hanya monumenta ada kampung silat, tapi yang lebih penting karena pencak silat ini sejarahnya sangat panjang, sangat banyak dan sangat besar. Ini tuh perlu untuk diceritakan melalui medianya museum itu, karena kan memang sangat luar biasa ini. Kalau ada museum bukan hanya bisa menarik pariwisata, mungkin bisa untuk anak-anak muda juga untuk tidak meninggalkan sejarah. Jadi menceritakanlah kepada anak-anak kita bahwa ini adalah buhun kita, itu adalah ini. Kenapa? Yang tadi disampaikan oleh Agang, bahwa silat ini bagian daripada kemerdekaan itu diiniin oleh para pesilat-pesilat zaman dulu. Jadi betul-betul mendorong dia itu pahlawan, tapi kan tidak ditulis pahlawan Pak.
padahal dia itu yang berjuang habis-habisan kan gitu. Ya contohnya si Pitung lah, juga ada Bahoer, ada dan lain-lain. Itu adalah ini salah satunya gitu loh Pak. Gitu. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan pencaksilat adalah bagian dari sejarah perjalanan Indonesia. Mungkin terakhir nih Pak, dari masing-masing ya, karena saya di DPRD Provinsi Jawa Barat tentunya bermitra dengan Pemprov Jawa Barat. Harapan yang ingin Bapak titipkan atau aspirasi terhadap Pemprov Jawa Barat yang mungkin nanti bisa disuarakan juga oleh kami di DPRD Jabar seperti apa, dari IPSI dulu mungkin. Saya hanya sebuah ungkapan saja ya, titip kepada Kang Tobias. Ulah ngaku orang Jawa Barat lamun teu bisa silat, ulah ngaku orang Indonesia lamun teu bisa mencak, sakitu lah. Berarti saya kudu guguru nya. Mangga Pak dari Bapak. Ya harapannya tetap Pak, sinergitas ini tentunya Dewan ini cek Sunda non cing pelong itu ayah urang teh gitu Pak, intinya Pak gitu Pak, urang teh ayah entong disaha-saha, entong dijadikan, saya jadi ketakutan malah kita jadi tamu di negeri kita. Itu yang paling bahaya. Sekarang kan sudah mulai terjadi Pak, ya dari sisi politisan, sisi keuangan, sisi apapun kita sudah jadi tamu Pak. Rakyatnya kasarisi anu inohongna aya di Jalolo berikutnya apa? Itu tanya eta saha, jadi orang tamu akhirnya gitu. Jangan sampai silat ge siga gitu Pak. Nah, membuat bisa gampang, tapi memelihara yang susah. Nah, si melihara dari Dewan, tolong anggarkan bahwa silat ini bagian terpenting dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan apapun. Semua, karena dengan ini maka akan tercipta harmonisasi melalui budaya ini. Apalagi kita ngelihat dari anak-anak kecil Pak sampai besar itu udah dilatih berbudaya. Nantinya gede akan berbudaya Pak. Menjadi pemimpin jika Bapak oke, jadi akhirnya berbudaya juga. Saya yakin Pak Tobias juga lah orang yang berbudaya. Amin, amin. Mohon Pak, mugia ini aspirasi ini tolong betul-betul disampaikan dan diimplementasikan dalam kehidupan nyatanya Pak. Demikian. Dari Bapak mungkin tambahan? Saya cuma sedikit saya ingin secepatnya seperti Kampung Silat, soal Mulok itu realisasinya dicepatkan begitu. Soalnya Ketua IPSI Jabar juga di Dewan Jabar kan, Pak Isak gitu. Saya kira dia tahu. Iya, mungkin itu. Terima kasih Bapak-Bapak. Banyak sekali aspirasi yang disampaikan dan sangat luar biasa informasi-informasinya. Saya mendoakan Bapak-Bapak mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, diberikan kelancaran, tetap semangat menjaga dan melestarikan pencaksilat. Jangan lupa mudah-mudahan anak-anaknya terus dibimbing dan mudah-mudahan insya Allah pencaksilat di Jawa Barat khususnya terutama di Indonesia bisa terus maju. Mungkin itu, terima kasih Bapak-Bapak. Ya, mungkin itu pemirsa Bandung TV. Terima kasih banyak, informasinya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi vitamin juga buat saya dan teman-teman di DPRD Jabar untuk terus bisa menyuarakan apa yang tadi disampaikan, dan mudah-mudahan Pemprov Jawa Barat juga bisa bersinergi dengan kami untuk merealisasikan tadi yang sudah dicanangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.